Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'du. Hadirin ikhwatul iman rahimakumullah. Ada seorang pengusaha besar, umurnya 65 tahun. Asetnya sudah tidak bisa dihitung saking banyaknya. Suatu hari sang pengusaha ini bertemu dengan seorang wartawan. Lalu terjadilah dialog di antara mereka. Sang wartawan bertanya, "Pak, umur Bapak sekarang berapa?" "Umur saya ya sekitar 7 tahun." "7 tahun, Pak?" "Iya." "Lalu anak Bapak berapa?" "Anak saya cuma satu." "Satu saja, Pak?" kata wartawan. "Iya, satu saja." "Lalu aset Bapak berapa?" "Aset saya ya sekitar 10 sampai 15 juta." Sang wartawan heran. Kemudian berbalik tanya kepada sang pengusaha, "Pak, kenapa Bapak berbohong? Semua orang itu sudah tahu biografi Bapak, bahwa Bapak itu umurnya 65 tahun. Lalu Bapak katakan anak Bapak hanya satu, padahal banyak. Itu baru satu bibit, belum dari bibit-bibit yang lain. Kemudian aset Bapak, kenapa Bapak katakan 10 sampai 15 juta, padahal aset Bapak itu di mana-mana sudah tidak terhitung. Pabrik, perusahaan, bahkan di setiap bank, deposito Bapak itu wah tidak terhitung." Sang pengusaha tersenyum agak getir, lalu dia menjawab, "Betul kamu, Nak. Secara jumlah usia saya itu 65 tahun. Tapi berartinya hidup saya bagi Allah itu hanya 7 tahun. Saya baru merasakan nikmatnya sujud, nikmatnya ibadah, nikmatnya dekat kepada Allah hanya 7 tahun yang saya rasakan. Sisanya hidup saya kelam, gelap, penuh dengan dosa dan kemaksiatan. Makanya umur saya 7 tahun. Lalu anak saya, memang benar anak saya banyak. Tapi yang menjadi penerus cerita, pelanjut sejarah, anak soleh yang mendoakan saya nanti di akhirat hanya satu. Yang lainnya susah diatur. Adapun harta, betul, saya juga liar ngitungnya. Tapi yang menjadi milik hakikat saya itu hanya 10 sampai 15 juta. Saya bantu pesantren, saya bantu masjid, saya bantu fakir miskin, doa apa dan lain sebagainya. Sisanya jadi rebutan ahli waris saya. Hadirin rahimakumullah. Jangan-jangan si bapak pengusaha tadi adalah kita. Atau jangan-jangan kita ini adalah si bapak pengusaha yang tadi. Jangan sampailah sekian banyak Allah berikan umur kepada kita, tapi hanya 7 tahun yang kita bisa merasakan manisnya iman, dekatnya sujud kepada Allah. Sisanya, Masya Allah. Anak yang Allah anugerahkan kepada kita sekian banyak, tapi cuma satu, masih ada satu. Kalau misalnya anak diberikan banyak, tidak ada satupun yang menjadi qurrata ayun, rugi dan celaka kita ini.
Adapun harta, hadirin rahimakumullah, harta yang banyak sekian, tapi hanya di jalan Allah hanya 10 sampai 15 juta. Tidak 1% pun mungkin itu. Banyak ketidakadilan di dunia ini yang terlepas dari pengadilan dunia. Banyak orang-orang yang berbuat baik tapi tidak mendapatkan layaknya orang yang baik. Orang yang berkhianat banyak diberikan amanat. Tontonan dijadikan tuntunan, tuntunan dijadikan tontonan. Untung ada akhirat, hadirin. Tidak ada sedikit pun yang terlepas dari pengadilan dunia, nanti di akhirat akan terlepas juga. Tidak akan mungkin. Makanya yang percaya akan adanya hari akhirat, dia pasti berlaku yang baik selama di dunia. Maka pada jumpa kali ini, saya akan membawakan sebuah hadis yang mudah-mudahan di malam yang ke-24 ini jadi renungan bagi kita. Rasulullah bersabda, "Lan tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala ila arba'in." Besok nih di hari kiamat tidak akan selangkah pun kaki kita beranjak sebelum ditanya 4 persoalan. Ini yang akan kita pertanggungjawabkan nanti di akhirat. Yang pertama, an umrihi bima afnah. Masalah umur Bapak dan Ibu, kemana kita habiskan umur kita? Diberikan umur 40, 50, 60, 70, bahkan 90 atau 100, kemana kita habiskan umur itu? Apakah lebih banyak di jalan Allah atau mungkin jauh? Ingat, waktu ini begitu cepat Bapak dan Ibu. Kita banyak main-main sementara waktu begitu cepat. Kita banyak lalai dan lupa sementara Israel tidak pernah lalai dan lupa. Tahu-tahu, tiba-tiba, tahu-tahu sudah asar lagi. Tahu-tahu sudah maghrib lagi. Tahu-tahu ini anak dulu, sekarang sudah punya anak. Tahu-tahu waktu itu. Seorang nabi yang bernama Nabi Yakub, seketika mau ajalnya didatangi oleh malaikat Israel. Kata Yakub, "Hei Israel, kenapa engkau tidak beritahu dulu bahwa engkau akan mencabut nyawaku?" Kata Israel, "Sudah sering kali Yakub. Dengan apa engkau beritahu? Coba engkau pikirkan. Uban yang sudah mulai bertabur, mata yang sudah mulai lamur, telinga sudah mulai kabur, makan tidak bisa lagi kecuali makan bubur." Itu peringatan bagi kita. Hanya kita tidak sadar. Kita ini semakin dekat dengan renca cili, betul nggak? Hanya kita nggak sadar. Maka umur nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Sebaik-baiknya kalian, kata Allah, adalah orang yang diberikan umur panjang dan amalnya juga banyak. Tapi celakanya seseorang ketika diberikan umur panjang sedikit sekali amalnya. Seperti bapak pengusaha yang tadi. Umur 65 tahun hanya 7 tahun yang bisa merasakan nikmatnya beribadah. Itu yang pertama. Yang kedua, kata Rasulullah, yang akan ditanya adalah wa an sababihi bima abnah. Masa mudamu itu dihabiskan untuk apa dulu? Dari mulai kita akhir balik sampai kita nanti dicabut nyawa oleh Allah, masa muda kita dihabiskan untuk apa? Apakah berpoya-poya? Apakah berleha-leha? Apakah senang-senang? Atau justru yang sangat dicintai oleh Allah adalah orang muda yang rajin beribadah. Aing sekolot mengespuguh kuduna eta. Tapi ini orang muda, anak muda yang rajin beribadah, senang ke masjid. Itu yang paling dicintai oleh Allah. Dahulu hadirin rahimakumullah, ada seorang pemuda. Kalau sekarang mah hidupnya jackset.
mewah. Taruhlah dia itu selebritis. Namanya Malik bin Dinar. Malik itu apa? Uang. Malik itu apa? Raja. Dinar itu apa? Uang. Raja bin uang. Setiap harinya dia berpoya-poya dan bersenang-senang dengan teman-temannya. Karena memang dia hidupnya kaya raya. Suatu saat dia sedang mengadakan pesta hura-hura yang begitu mewah. Yang namanya pesta pasti tidak terlepas dari minuman-minuman keras. Pas saat lagi pesta, datang orang tua compang-camping, orang tua misterius, datang ke rumahnya, tapi sebelum masuk ke rumahnya, sudah dicegat, dijaga oleh penjaga pintunya. Kata si bapak tua itu, apakah ini benar rumahnya Malik bin Dinar? Betul, itu bos saya. Terus kata si orang tua tadi, apakah Malik bin Dinar itu orang merdeka atau budak? Ya jelas merdeka lah Pak. Makanya dia mengadakan pesta seperti itu. Kalau budak gak mungkin. Sampaikan kepada Malik bin Dinar, kata orang tua tadi. Kalau dia orang merdeka, pantas melakukan hal-hal seperti ini. Merdeka dia melakukan apa saja. Dilarang tidak terlarang, dicegah tidak tercegah. Apapun dia laksanakan. Meskipun itu berlawanan dengan aturan Allah. Tapi kalau dia seorang budak, tidak mungkin dia melakukan seperti ini. Tiba-tiba si orang tua tadi menghilang. Kemudian disampaikanlah kepada bosnya Malik bin Dinar. Setelah mendengar itu, Malik bin Dinar tercengang, hadirin rahimakumullah. Dia resapi ucapan orang tua misterius tadi. Betul juga ya kata dia. Malam harinya bermimpi Malik bin Dinar. Apa? Tidak tanggung mimpinya itu apa? Kiamat datang. Dan dia mau dilemparkan ke dalam api neraka karena banyaknya dosa dan kesalahan. Pada saat dia mau dilemparkan ke dalam api neraka, terbangun dari tidurnya. Dia sangat kaget, dia sangat takut, hadirin rahimakumullah. Ternyata masih untung, masih mimpi. Tapi dia raba semua badannya, kulitnya terkelupas dari dagingnya. Padahal baru mimpi, coba. Kulitnya habis. Mimpi, Pak. Maka saking takutnya, Malik bin Dinar hijrah. Dia tinggalkan semua kemegahan, kemewahan. Dia mencari ilmu. Dan jadilah dia seorang sufi terkenal, Malik bin Dinar. Karya-karya kitabnya banyak sekali, hadirin rahimakumullah. Nah itu, masa muda kita dulu digunakan untuk apa? Akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Ketiga, masalah ilmu. Apakah engkau amalkan atau tidak? Apakah ilmu yang kita punya untuk mencerdaskan orang lain atau justru membodohkan orang lain? Apakah dengan ilmu kita beribadah kepada Allah atau justru memperbudak kita? Ilmu pun akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Percuma kalau punya ilmu tidak diamalkan. Ketika sudah diamalkan, percuma kalau tidak ikhlas karena Allah. Makanya nanti di akhirat, yang pertama kali yang akan masuk neraka ada 3 golongan. 1, seorang ulama, seorang ilmuwan yang mengamalkan ilmunya tetapi tidak ikhlas karena Allah. Apakah itu dengan upah, materi, atau dengan apa? Neraka paling awal. Yang kedua, seorang hartawan yang rajin berdonasi, menyumbangkan hartanya, tapi bukan karena Allah, karena ingin disebut sebagai donatur. Kamu lamun tadi diumumkan di masjid ngamak. Neraka paling awal. Dan yang ketiga, seseorang yang berperang di jalan Allah, peperangan, tetapi bukan karena Allah, ingin disebut sebagai pahlawan, syuhada. Neraka paling awal. Maka ilmu nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Dan yang keempat, yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah adalah masalah harta. Ingat tadi, nomor 1 umur, hanya 1 ditanya. Kemana kau habiskan umur? Masa muda, kemana kau habiskan masa mudamu? Masalah ilmu, diamalkan atau tidak ilmu? Tapi harta, Bapak dan Ibu. Dari mana kau dapatkan harta dan kemana kau
belanjakan harta. Dari mana dan kemananya akan ditanya oleh Allah. Kalau harta misalnya yang didapatkan dari jalan halal, kemudian dibelanjakan di jalan haram, tidak barokah. Sebaliknya didapat dari SDSB, dari Porkas, untuk kebaikan, sama itu juga tidak akan berkah. Jadi dua-duanya, dari mana dan kemananya itu harus halal di jalan Allah. Apalagi kalau orang-orang yang sewaktu di dunia, dia diberikan keberkahan, banyak hartanya, tetapi koret, mere gehese, cap jahe, tara mere, keket, mengkene. Maka nanti di akhirat, di alam kubur, laula akhartani ila ajalin qarib, kata Allah. Manusia yang ketika di dunianya diberikan banyak harta, tapi dia tidak pernah memberi, tidak pernah perhatian kepada fakir miskin, kepada sesama, maka dia menjerit, menyesal kepada Allah, laula akhartani ila ajalin qarib, ya Allah seandainya aku dikembalikan lagi ke dunia barang 5 menit lagi. Buat apa? Bukan untuk sholat, bukan untuk haji, bukan untuk puasa. Pak asodak, aku ingin bersodakoh, ya Allah, aku menyesal. Maka mudah-mudahan jamaah Masjid Al-Huda semuanya donatur semua. Diisi nggak cereng-cerengnya, Bu, Pak? Ada ya bisa diisi. Bawa dompet teh. Ka masjid teh aya nu beureum, nu hejo, nu biru, aya nu abu-abu lecek, tanu mana nu dikeluarkeun. Jika nama abu-abu lecek ya. Da eka nu beureum make jeung di pasar baru. Padahal uang yang hari ini kita pegang bukan semestinya milik kita. Boleh jadi besok sudah milik tukang sayur, milik Alfa. Tapi uang yang sebenarnya yang kita punya untuk menjadi teman kita nanti, tiada lain adalah uang yang dibelanjakan di jalan Allah. Mudah-mudahan dengan 4 pertanggungjawaban nanti kita bisa pertanggungjawabkan semua di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.